Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas botani umum, laporan praktikum morfologi dan anatomi bunga. Dosen pengampu, Salmiati, MPD, PhD. Nama, Mugia Nur Fatma, NIM 2502035. Program studi, Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan berbiji yang berperan penting dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Secara morfologis, bunga tersusun atas bagian-bagian utama seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam mendukung keberhasilan reproduksi tumbuhan, menurut Bakery dan Van der Bijl 2013. Dari sisi anatomi, bunga memiliki jaringan kompleks yang meliputi epidermis pelindung, jaringan dasar, serta pembuluh pengangkut yang berfungsi menyalurkan air dan nutrisi ke organ reproduktif. Kajian anatomi bunga memberikan pemahaman lebih dalam mengenai fungsi dan mekanisme fisiologis tiap bagian dalam mendukung pembentukan biji dan keberlangsungan spesies, menurut Esau 1977. Adapun tujuan praktikum, mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif, benang sari, putik, dan ovarium. Membandingkan struktur monokotil dan dikotil. Adapun prosedur kerja, alat kaca penutup, pipet tetes, cutter, tisu, mikroskop, kaca objek, pinset, dan alat gambar. Bahan, bunga trompet atau alamanda, bunga kembang sepatu, bunga pisang atau jantung pisang, bunga sawit, betina dan jantan, aquades, dan pewarna. Dilanjutkan dengan cara kerjanya. Pada morfologi, ambil contoh bunga, amati bagian-bagian morfologi, kelopak atau sekal, mahkota atau petal, benang sari atau stamen, putik atau karpel, rangkai bunga, dan dasar bunga. Identifikasi ciri monokotil dan dikotil. Pada anatomi, ambil organ bunga, benang sari dan putik, buat irisan melintang, letakkan irisan di kaca objek. Tetesi aquades tambah pewarna dan tunggu kurang lebih 2 menit, kemudian bilas. Tutupi dengan kaca penutup dan amati dengan mikroskop. Adapun hasil morfologi pada bunga sepatu, bunga alamanda, bunga pisang, dan bunga sawit. Dan ini adalah hasil anatomi pada sawit jantan, sawit betina, putik pisang, putik alamanda, benang sari alamanda, putik sepatu, dan benang sari sepatu. Pembahasan morfologi bunga. Bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis memiliki bagian lengkap berupa kelopak 5 helai, mahkota besar berwarna mencolok, tabung benang sari yang menyatu, serta putik dengan stigma bercabang 5 dan ovarium superior, ciri umum famili Malvaceae, menurut SIM 2010. Bunga alamanda atau Alamanda catarrhica tersusun dari 5 kelopak dan 5 mahkota yang menyatu membentuk corong dengan benang sari melekat pada dinding tabung mahkota dan ovarium superior 2 ruang, sehingga menghasilkan bentuk khas bunga trompet.
menurut Jude et al. 2008. Bunga pisang atau Musa sp. Struktur berupa bongkol dengan braktea besar berwarna merah ungu, di mana bunga betina terletak di pangkal dan memiliki ovarium inferior pembentuk buah. Sedangkan bunga jantan berada di ujung bongkol dengan benang sari yang masih berfungsi, menurut Jain dan Kurana 2009. Bunga sawit jantan atau Elaeus guineensis tersusun dalam tandang kecil berisi banyak spikelet. Ukuran bunganya kecil, memiliki beberapa benang sari aktif dan tidak memiliki ovarium sehingga tidak dapat membentuk buah, menurut Corley dan Tinker 2016. Bunga sawit betina lebih besar, tersusun dalam tandan padat, memiliki ovarium yang berkembang menjadi buah, serta dilengkapi 3 stigma besar yang menjadi ciri utama bunga betina, menurut Hartley 1988. Pada anatomi bunga sepatu menunjukkan susunan kelopak dan mahkota yang bersifat mesofilik. Tabung staminal besar berisi banyak berkas vaskuler, serta putik dengan ovarium superior 5 ruang yang tersusun dari jaringan parenkim padat dan dikelilingi epidermis tebal, menurut Singh 2010. Bunga alamanda secara anatomi mempunyai korola berbentuk tabung dengan epidermis multisel, benang sari yang berlekatan pada dinding tabung mahkota, serta ovarium superior 2 ruang yang dikelilingi jaringan penguat dan berkas pengangkut yang tersusun radial, menurut Jude et al. 2008. Bunga pisang, anatomi putiknya memiliki ovarium inferior 3 ruang yang tersusun dari jaringan parenkim tebal dan terhubung ke stigma melalui tangkai putik panjang yang mengandung berkas vaskuler besar, menurut Jain dan Kurana 2009. Pada bunga sawit jantan tersusun atas benang sari kecil dengan antera beruang 2, filimen pendek, dan jaringan epidermis tipis. Sementara struktur dalamnya menunjukkan sedikit berkas vaskuler karena ukuran bunga yang sangat kecil dan tidak memiliki jaringan ovarium, menurut Corley dan Tinker 2016. Bunga sawit betina memiliki ovarium besar 3 ruang yang akan membentuk buah, tangkai putik pendek, dan stigma bercabang 3. Secara anatomi, jaringan ovarium mengandung parenkim besar dan berkas vaskuler kuat untuk mendukung perkembangan bakal buah, menurut Hartley 1988. Adapun kesimpulannya, morfologi bunga menunjukkan perbedaan bentuk luar sesuai fungsi reproduksi setiap spesies. Bunga sepatu dan alamanda memiliki struktur lengkap, sedangkan pisang dan sawit memiliki pembagian jelas antara bunga jantan dan betina. Variasi ini mencerminkan adaptasi untuk penyerbukan dan pembentukan buah. Anatomi bunga memperlihatkan kesamaan jaringan dasar seperti epidermis, parenkim, dan berkas vaskuler. Namun, kompleksitasnya berbeda. Bunga betina seperti pisang dan sawit memiliki ovarium besar dengan jaringan pendukung kuat. Sementara itu, organ jantan lebih sederhana karena hanya berfungsi menghasilkan serbuk sari. Sampai di sini laporan praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.